Halo rekan-rekan peserta IBC, senang sekali kembali bisa menyapa dan belajar bersama dengan rekan-rekan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bagian dari idols atau gods yang menjadi tandingan daripada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebuah ilah yang populer meski terselubung, yaitu adalah ilah seksual. Di dalam banyak masa, setiap masa, termasuk masa-masa saat ini, kita melihat ada banyak tokoh-tokoh yang jatuh. Tokoh-tokoh yang kemudian bergumul dengan dosa-dosa seksual. Baik itu yang bentuknya adalah perselingkuhan, bahkan yang sifatnya mungkin adalah pornografi. Jumlah yang memang kita ketahui tidak sangat banyak sekali. Karena yang kita ketahui itu biasanya adalah yang viral. Tokoh-tokoh yang sudah populer. Tetapi bukan berarti tidak banyak orang yang bergumul dengan ilah satu ini. Baik di kalangan orang Kristen biasa, bukan cuma tokoh-tokoh yang pendeta maupun aktivis yang sangat terkenal, juga sebenarnya bergumul dengan ilah yang satu ini. Yang menjadi pertanyaan paling awal adalah apakah kejatuhan seksual itu bisa disebut sebagai sebuah berhala? Bukankah yang namanya idol, namanya gods, berhala, itu adalah sesuatu yang menggantikan posisi Allah? Bukankah kalau hal seksualitas itu bisa dikategorikan menjadi berhala, apakah berarti tergolong orang-orang yang seperti hypersex, yang terus-menerus mencari seksualitas? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu paham bahwa yang dimaksudkan seseorang itu memberhalakan sesuatu, itu bukan hanya sekedar diukur berdasarkan intensif. Apakah orang tersebut terus-menerus melakukannya, tetapi juga diukur berdasarkan intensional. Apakah ada maksud, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Dan kalau kita perhatikan, kejatuhan seksual itu intensif atau intensional atau kedua-duanya. Jawabannya adalah kedua-duanya. Ketika kita mencoba untuk berefleksi diri, ataupun kemudian kalau kita melihat kisah-kisah kejatuhan di dalam dosa seksual yang terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin yang kita dengarkan terjadi viral, diberitakan di banyak media. Seorang yang mengalami kejatuhan seksual itu bukan cuma satu kali. Umumnya sudah berkali-kali, di dalam berbagai macam bentuk. Dan biasanya itu dimulai dari bentuk-bentuk yang sederhana, bahkan semakin hari akan semakin lebih besar, bahkan kadang-kala durasinya juga mungkin semakin hari semakin bertambah. Dari mungkin itu seminggu satu kali, atau mungkin 1 bulan 1 kali, kemudian beranjak jadi 1 bulan 2 kali, 1 bulan 3 kali, dan selanjutnya. Sehingga bisa dikatakan pergumulan terkait dengan seksualitas itu pergumulan yang intensif. Tetapi bukan hanya intensif, dosa seksual itu juga sebenarnya intensional dilakukan. Yang artinya orang yang jatuh di dalam dosa ini bukan karena mabuk, bukan karena tidak sadar diri, atau dipengaruhi dari faktor-faktor penyakit, ataupun juga faktor-faktor yang lain yang membuat dia tidak bisa mengontrol dirinya. Tetapi orang yang jatuh adalah orang yang sebenarnya sadar. Bahkan secara sengaja memutuskan dan membiarkan dirinya terlibat di dalam dosa tersebut. Kalau bercermin dari kejadian-kejadian yang viral, mereka yang jatuh ini bahkan mereka yang juga melayani Tuhan, bukan? Jadi sembari mereka melayani, sembari mereka juga menikmati akan dosa-dosa tersebut. Sembari mereka melakukan pekerjaan Tuhan, mereka juga secara intensional menghidupi akan kehidupan yang bertentangan dengan berita Injil yang disampaikan. Tetapi mungkin dengan jawaban ini masih ada di antara kita yang mencoba memikirkan, benar nggak sih bahwa seksualitas ini bisa dikategorikan idol? Bukankah tidak semua orang bergumul dengan hal ini? Beda dengan uang, rasa-rasanya kalau pergumulan uang dihadapi banyak orang deh. Mungkin juga berbeda dengan kesenangan, karena kesenangan itu rasanya setiap orang pingin hidupnya itu senang. Tidak ada orang yang ingin hidupnya menderita. Atau kuasa. Saya percaya orang itu ingin semakin hari semakin memiliki kuasa lebih dan lebih lagi. Tapi kalau seks, mungkin bagi sebagian orang berkata itu bukan menjadi pergumulan dari banyak orang. Itu hanya pergumulan sebagian orang saja. Nah, khusus untuk menjawab pertanyaan ini saya tidak mempunyai jawaban yang pasti. Saya tidak tahu, karena tidak pernah survei sih. Apakah memang setiap orang atau hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai kecenderungan pergumulan dosa-dosa semacam ini. Tetapi meskipun demikian, saya mendapati ada 2 fenomena penting yang perlu kita cermati bersama. Yang pertama adalah
Dosa seks ini bukan hanya sekedar dosanya kaum pria. Nah, mungkin orang yang berkata bahwa ini kan pergumulan sebagian orang, mungkin di dalam benaknya ada sebuah asumsi bahwa orang-orang yang dekat dengan pergumulan seksual itu adalah kelompok-kelompok gendernya adalah pria. Kalau memang ini menjadi pemikiran atau ini menjadi sebuah asumsi, maka hal ini merupakan sebuah asumsi yang keliru. Karena survei-survei yang belakangan ini dikemukakan, didapati bahwa angka pornografi, keterlibatan dengan pornografi, bahkan perselingkuhan, itu juga terjadi di kalangan wanita. Sebenarnya dari dulu itu juga selalu sudah ada yang namanya perselingkuhan, ya pastilah ya. Selingkuh kan tidak bisa cuma melibatkan satu gender, pasti dua gender. Kalau bukan pergumulannya homoseksualitas. Maka ada selain pria juga wanita juga terlibat. Tetapi semakin hari angkanya semakin tinggi dari survei-survei yang ada. Di dalam perjumpaan saya akhir-akhir ini, saya juga melihat ada banyak wanita yang sebenarnya juga terlibat. Baik itu dengan pornografi ataupun dengan perilaku seks yang lain. Sehingga dalam hal ini tidak bisa dikategorikan, tidak bisa diskreditkan bahwa pergumulan seks itu hanya menjadi pergumulan pria. Wanita pun juga terlibat. Dan yang kedua, kita perlu menyadari bahwa dosa seks itu merupakan dosa yang selalu terselubung. Saya cukup jarang mendapati ada orang yang segera langsung berani terbuka terus terang mengakui keterlibatan dengan dosa seksual tertentu. Tentu kalau itu orang-orang yang non-Kristen, umumnya mungkin kita bisa dapati lebih mudah. Mereka mungkin kumpul kebo, istilah Indonesianya ya. Mereka tinggal bersama, bagi mereka it's okay, tidak masalah. Tetapi mungkin bagi mereka yang Kristen, mereka akan cenderung untuk menutupi hal semacam ini. Tidak sebebas mengakui berhala seperti berhala uang, berhala kuasa, berhala kesenangan, ataupun berhala-berhala yang lain. Seksualitas itu sesuatu hal yang ditutupi. Bahkan di dalam kultur timur itu dianggap sebuah hal yang tabu. Namun kalau kita selidiki di dalam pembicaraan-pembicaraan yang tertutup, di dalam survei kualitatif yang personal, maka sebenarnya seksualitas menjadi pergumulan banyak orang. Bahkan hampir bisa dikatakan hampir semua orang mempunyai pergumulan di dalam area yang satu ini. Baik ketika masih muda, usianya usia muda, ataupun ketika sudah cukup berusia. Maka dengan semua kondisi ini sebenarnya lebih mungkin kita itu mengatakan bahwa seksualitas merupakan salah satu kebutuhan manusia yang dikejar dan diperoleh dengan cara apapun, bahkan dengan cara-cara yang tidak tepat di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita definisikan demikian, bukankah itu artinya berhala? Artinya seksualitas itu menggantikan Tuhan. Artinya seksualitas itu adalah sesuatu yang manusia lakukan tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Sehingga dengan demikian, seks itu sebenarnya merupakan berhala tersembunyi yang jarang diakui, namun selalu dicari. Yang jadi pertanyaan saat ini adalah kenapa manusia itu memberhalakan seksualitas? Apa sih yang hendak didapatkan dari seksualitas tersebut? Ada banyak sebenarnya, tetapi izinkan saya ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita singgung di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka dalam hal ini saya ingin menyinggung bagian yang mungkin belum disinggung atau bagian yang belum kita explore dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu kebutuhan akan keintiman atau intimacy. Harus jujur kita akui bahwa keintiman itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Semua manusia ingin merasakan yang namanya keintiman. Dan seks yang dirancangkan Allah untuk manusia memang tujuannya adalah untuk keintiman. Untuk bisa merasakan apa itu keintiman dan untuk belajar apa itu keintiman. Ketika seseorang berhubungan seksual, maka manusia berada di dalam posisi yang paling intim. Baik itu berbicara relasi yang paling terbuka, tidak lagi tertutupi. Penyerahan bukan cuma sekedar badan yang diserahkan, tetapi juga jiwa, pikiran, emosi, atau lain sebagainya. Allah merancangkan seks untuk manusia bisa belajar mengenali nikmatnya keintiman.
Yang dari situlah manusia bisa mengetahui relasi yang Allah sebenarnya inginkan terjadi antara Allah dan manusia itu seperti apa. Seintim apakah? Ya, seintim relasi seksual. Tentu di dalam bagian ini tidak melibatkan area fisik, karena Allah bukanlah jasmani. Allah itu adalah roh. Tetapi ketika berbicara tentang keterbukaannya, kebergantungannya, rasa saling memilikinya, kesatuan perasaan, pikiran, dan adanya kasih yang terlibat di dalam relasi seksual, itulah sebenarnya juga kenikmatan yang Allah inginkan terjadi di dalam relasinya dengan kita manusia. Dengan mengetahui bahwa Allah itu merancangkan seks untuk manusia merasakan dan belajar keintiman, maka tidak ada salahnya seks itu. Tidak ada salahnya manusia itu menikmati seks, karena itu bagian dari rencana Allah. Yang salah itu bukan menikmati seks, yang salah adalah menikmati seksualitas di luar komitmen eksklusif. Kenapa bagian ini penting? Karena Allah itu adalah Allah yang membangun relasi eksklusif antara Allah dengan pribadi kita. Tidak ada perantara, tidak ada pihak lain yang dilibatkan. Setiap orang bisa berelasi secara eksklusif dengan Allah, dan sebenarnya itulah yang Allah inginkan. Sehingga keeksklusifan itulah yang digambarkan melalui komitmen pernikahan. Maka kenapa relasi seks, kenikmatan seks, keintiman seks itu harus dinikmati di dalam konteks pernikahan. Yang kedua adalah kebutuhan untuk merasakan kasih secara nyata. Ketika seseorang menyatakan kasih, tentu saja kasih itu tidak bisa hanya berupa kata-kata. Kasih yang hanya diwujudkan kata-kata bukanlah kasih yang sesungguhnya. Kasih itu butuh sebuah hal yang lain, yang terlihat dengan jelas, bukti yang bisa dipegang. Maka itu kenapa kasih seringkali diekspresikan dengan kecupan, kenapa kasih diekspresikan dengan hadiah, kenapa kasih diekspresikan dengan bentuk pelayanan, karena itu adalah bentuk yang terlihat dan bisa dirasakan secara langsung. Dan sebenarnya itulah yang dirasakan dan didapatkan manusia di dalam seks. Yang paling penting, seks itu memberikan sesuatu yang nyata di dalam kondisi yang paling intim dan paling dalam, yang sulit untuk digantikan dengan apapun. Sehingga itulah yang membuat seks itu menjadi sesuatu hal yang didambakan, diinginkan oleh manusia, karena mereka merasakan kasih secara nyata di dalam tubuh, bukan di luar tubuh. Uang, pujian, kuasa, semua itu di luar tubuh, sementara seks itu dirasakan di dalam tubuh. Nah, dengan kita mengetahui kebutuhan yang diharapkan dari ilah seksual ini, maka kita tahu bagaimana anugerah Allah itu bisa dihadirkan untuk menolong kita memenangkan peperangan ini, yaitu melalui keberadaan komunitas tubuh Yesus Kristus. Sebelum kita mendalami terkait dengan komunitas, saya ingin menekankan sekali lagi bahwa di dalam menghadapi peperangan dengan ilah-ilah, kita tidak mungkin menang dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak punya kekuatan yang cukup. Apalagi ketika kita berbicara tentang dosa pergumulan seksual, kita tahu ini pergumulan yang tidak mudah, yang tidak bisa kita hadapi dengan diri kita sendiri. Sehingga anugerah Tuhan sajalah yang sanggup menolong kita menghadapinya dari hari lepas hari. Ini juga penekanan yang perlu saya berikan. Pergumulan menghadapi berhala yang ada di dalam hidup kita adalah pergumulan dari hari lepas hari. Yang artinya hari ini kita bisa menang, tidak menjadi jaminan besok akan juga menang. Pergumulan hari ini adalah pergumulan hari ini. Pergumulan besok merupakan pergumulan yang berbeda. Sehingga kita perlu mengandalkan anugerah Tuhan dari hari lepas hari. Dan anugerah Allah untuk menolong kita menghadapi peperangan, pertarungan dengan pergumulan ilah seksualitas itu dihadirkan melalui fellowship, persekutuan di dalam komunitas kesatuan tubuh Yesus Kristus. Kenapa komunitas itu bisa menjadi jawabannya? Apa peran komunitas di dalam menolong kita untuk bisa menghadapi pertentangan, pergumulan di dalam dosa seksual ini? Kalau kita melihat ke dalam komunitas, maka kita mendapati komunitas itu menawarkan keintiman yang sehat.
Keintiman yang bukan seperti keintiman seksual, tetapi keintiman yang juga sama-sama utuh. Berbeda bentuk jenisnya, tetapi juga sama-sama utuh. Karena apa? Tentu juga melibatkan tubuh. Karena di dalam persekutuan kita bisa saling menepuk punggung, di dalam persekutuan kita bisa saling menggandeng tangan. Ketika ada rekan kita yang bergumul, ada yang menangis, kita bisa memeluk mereka. Ada sentuhan-sentuhan fisik yang juga bisa terjadi. Tetapi juga di dalamnya ada kesatuan emosi, ada kesatuan pikiran, dan sebagainya. Sebagaimana kalau kita membaca di dalam Alkitab, Alkitab menunjukkan dengan jelas bagaimana komunitas tubuh Yesus Kristus harus bertumbuh terus-menerus di dalam Kristus, mengarah kepada Kristus. Yang artinya pikiran kita disatukan di dalam Kristus. Tentu kalau kita bicara terkait dengan pikiran satu orang dengan orang lain, semua orang punya pikiran yang berbeda. Semua orang punya cara berpikir yang berbeda. Semua orang punya metode yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga tentu tanpa penyatu, yaitu Kristus, kita nggak mungkin bersatu. Kita nggak mungkin bisa merasakan keintiman dalam pemikiran kita. Tetapi karena setiap orang percaya dipanggil untuk bertumbuh serupa Kristus, mengarah kepada Kristus, pada waktu itulah kita akan punya pikiran, hati, perasaan, emosi, keinginan yang satu, yang intim, yang terbuka. Karena kita semua bertumbuh ke arah Kristus. Dan yang kedua, kalau kita melihat di dalam komunitas, seharusnya komunitas tubuh Yesus Kristus adalah komunitas yang memberikan kasih yang nyata. Kasih yang diwujudkan dalam bentuk kebersamaan. Ketika kita menjadi sesama tubuh Yesus Kristus, kita nggak diminta untuk berjalan sendiri. Kita justru diminta untuk berjalan bersama-sama. Adanya persekutuan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Baik itu juga ada canda tawa di dalamnya. Bisa jadi kita memberikan apresiasi ketika ada seseorang yang kemudian berhasil sesuatu. Bahkan juga di dalamnya ada teguran-teguran yang diberikan. Karena kasih yang sejati adalah kasih yang membangun. Jika orang itu baik, maka dia perlu dipuji. Jika orang itu gagal, dia perlu ditegur dengan kasih dan perlu ditopang untuk dibangunkan. Maka bukankah kasih semacam ini bukan kasih yang pura-pura. Dan yang terlebih lagi, kasih seperti Kristus mengasihi yang dihadirkan. Kristus yang mencintai orang-orang berdosa, tetapi tidak pernah membiarkan orang-orang berdosa hidup di dalam dosa. Dan ketika kasih itu diwujudkan di dalam persekutuan, bukankah itu adalah kasih yang paling indah? Karena ketika kita hidup di dalam komunitas, kita bisa bebas membuka diri kita apa adanya. Kita bisa membuka seluruh bagian kehidupan kita. Karena ketika kita membuka, kita tahu dosa kita ditegur, diri kita diterima. Dosa kita akan dikritik, kita akan diberikan masukan-masukan, tetapi kita juga akan ditopang, ditolong untuk bangkit, untuk menang dari pergumulan-pergumulan tersebut. Pertanyaan pamungkas, apakah dengan adanya komunitas berarti kemudian semua orang itu sudah bebas dari pergumulan dosa seksual? Jawabannya adalah belum tentu langsung, tetapi tentu saja keberadaan komunitas sangat-sangat menolong. Harus jujur diakui rekan-rekan, pergumulan seks ini pergumulan yang kompleks, bukan pergumulan yang sederhana. Sehingga bisa jadi godaan-godaan itu tetap ada. Bisa jadi kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh, ada banyak hal yang bisa memberikan pengaruh-pengaruh tersebut, yang tetap membuat pemikiran-pemikiran kita terhadap seksualitas itu merupakan pemikiran yang keliru, pemikiran yang salah, dan menggoda kita untuk terlibat di dalamnya. Tapi saya percaya, kalau kita memang tinggal di dalam komunitas yang saling membangun, yang penuh kasih, yang menghadirkan intimasi secara nyata, maka saya percaya disitulah anugerah Tuhan akan dicurahkan bagi setiap kita, menguatkan kita menghadapi pergumulan keterikatan dengan dosa seks ini. Maka panggilan dan dorongan bagi setiap kita, mari kita wujudkan komunitas yang penuh kasih, komunitas yang intim itu, yang betul-betul menyatakan kasih Kristus di dalamnya, supaya setiap kita boleh menikmati Kristus melalui kehadiran sesama kita. Setiap kita boleh berbagi kasih secara nyata dengan rekan-rekan saudara-saudara seiman, dan disitulah nama Tuhan akan dimuliakan. Kiranya Tuhan menolong kita menghadapi pergumulan kita terhadap dosa-dosa
ilah-ilah yang ada di dalam diri. Soli Deo Gloria.